Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ana Jamkra. Nah, kita akan belajar tutorial merajut cover sepatu. Selamat menonton. Oke, sebelum kita mulai, pastikan sepatu itu sudah dilubangi seperti ini ya bun. Jaraknya sekitar 1 cm. Nah, sebelum memulai, kita mengsolnya dulu. Jadi seperti ini. Atau kalau kesulitan bisa minta tolong ke tukang sol di pasar-pasar. Biasanya bisa bun. Nah, saya sol sendiri ini, saya menggunakan benang yang playnya kecil D18. Bisa menggunakan poli, bisa menggunakan nilon. Nah, seperti ini. Terlihat dia agak keras ya bun, karena sepatu karetnya ini termasuk yang tebal. Nah, jadi saya membuat solnya itu seperti ini. Memasukkan hakpen, lalu mengambil benang dari dalam, menariknya keluar seperti ini, mengambil lagi. Nah, seperti itu proses mengesolnya, dan dilakukan keliling sepatu. Jadi dilakukan sampai keliling sepatu itu penuh dengan sol di bagian bawahnya. Jelas ya bun, caranya seperti ini. Nah, akan lebih mudah ketika kita menggunakan benang dengan ply yang kecil. Nah, ini sudah selesai saya sol. Mengesol sepatu yang sudah ada covernya itu berbeda dengan mengesol sepatu yang belum ada covernya atau hanya alasnya saja. Kenapa perlu kita sol bagian bawahnya seperti ini? Ini fungsinya untuk kita nanti memberi dia pondasi SC di bagian paling bawahnya. Sama memutar di bagian ujungnya juga seperti itu. Nah, sampai di bagian pertemuan tadi kita memulainya seperti ini, masih sama prosesnya. Nah, di bagian akhir ini kita masuk ke lubang yang sama di awal. Seperti ini. Mohon maaf agak terpotong gambarnya. Nah, setelah kita ambil benangnya dari dalam, kita potong. Nah, setelah kita potong, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan, kita tarik dari dalam. Seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam. Nah, sudah selesai ya proses solnya. Seperti ini. Nah, proses selanjutnya kita akan mulai membuat covernya. Nah, saya menggunakan benang nilon case ya. Benang nilon case dengan size D27. Nah, kita mulai membuat SC-nya dulu. Jadi dari setiap jarak yang sol tadi itu saya isi SC sebanyak 3. Nah, seperti ini. 1. Tadi sudah 1 rantai, kita hitung 1, 2,
satu lagi 3. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya kita isi 3 juga. Jadi setiap jarak itu kita isi 3. Kalau memang dia terlalu longgar, nah misalnya dia itu jaraknya itu terlalu pendek, bisa diisi 2, asal dia itu tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Jadi dikira-kira saja. Nah, jadi dia itu tidak ada tarik menarik seperti itu. Jadi dia berjajar konstan. Biasanya saya isi 3. Semuanya saya isi 3. Nah, semuanya sama, memutar sampai ketemu lagi di awal pembuatan SC tadi. Nah, ini sudah sampai di akhir. Tetap satu jarak itu diisi 3, dan setelah selesai jangan lupa untuk slip stitch. Nah, slip stitch di tempat seperti biasa kita melakukan slip stitch, tidak ada bedanya. Oke, sudah kita slip stitch. Selanjutnya saya akan membuat SC lagi 1 keliling, 1 baris di atas SC dasar tadi. Jadi nanti ada 2 SC setelah SC dasar. Jadi totalnya ada 3 baris SC. Nah, tidak ada penambahan. Sama keliling. Jadi setiap 1 lubang SC diisi 1 SC. Artinya tidak ada penambahan ya. Setelah selesai di slip stitch, kita potong, kita rapikan dulu ya bun, karena proses membuat pondasinya sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan prosesnya ke bagian depan. Oke, kita masukkan dan kita rapikan, pastikan dia aman, tidak keluar. Nah, kita masukkan, kita selipkan di bagian yang tidak terlihat, lalu bisa langsung kita bakar. Karena jenis benang nilon ini dia kalau dibakar itu dia tidak akan brudul atau susah untuk dia jelek gitu ya. Nah, ini sudah jadi bagian pondasinya. Nah, ini saya bagi tanda di sini. Jadi nanti kita akan mulai dari bagian depan. Nah, kita cari bagian ujungnya di sini dan kita hitung 3 ke kanan, 3 ke kiri. Nah, kita nanti akan mulainya dari bagian sini.
Nah sama ya, jadi kita akan putus benang dari kanan kiri seperti itu. Nah kita akan mulai membuat dari bagian depan kanan. Nah seperti ini, kita akan mulai di bagian yang kita tanda ini. Nah tandanya kita mundurkan satu dulu biar mudah kita menusuknya. Oke, seperti ini. Nah kita mulai di sini. Saya bagian ini menggunakan SC. Nah seperti ini, kita mulai di bagian sini. Kita masukkan benangnya. Nah kita buat chain satu, lalu kita masuk ke bagian yang nomor 2. Jadi nomor satunya itu nggak usah diisi. Oke, di sini SC. Ini saya tidak menghitung ya bun, hitungan awal hanya penandanya saja. Jadi nanti berakhirnya SC itu di satu lubang sebelum penanda. Nah seperti ini. SC. Nah di satu lubang bagian satu lubang akhir ini selesai, kita potong. Nah kita potong, lalu kita rapikan. Oke, bagian ini kita potong. Kita bisa langsung merapikannya, atau kita rapikan nanti juga tidak apa-apa. Yang penting kita masukkan dulu benangnya ke bagian dalam. Nah bagian yang kanan itu kita tarik jika kiranya di bagian itu longgar. Nah tapi lebih amannya lagi, setiap selesai satu baris itu kita rapikan. Maksudnya apa? Biar kita tidak lupa. Ini kita rapikan. Dibakar juga akan menempel ya. Sudah, lalu kita lanjut ke baris berikutnya. Penandanya sudah bisa dilepas. Nah kita mulai di baris berikutnya. Ini tidak perlu dihitung. Nah jadi kita hanya perlu tahu di mana memulai dan mengakhiri. Tadi kita mulai di sini ya, yang baris pertama. Nah kita lompati satu, jadi di lubang kedua setelahnya kita mulainya di sini. Nah untuk baris kedua dan selanjutnya saya menggunakan HDC. Kalau bunda mau menggunakan SC bisa, tapi dia memulainya itu di lubang yang pertama. Nah ini saya memulai di lubang yang kedua. Saya pakai HDC, tidak pakai chain dulu, langsung HDC. Jadi mengambil benang, langsung kita buat HDC. Nah HDC-nya itu dimulai di lubang yang awal mulai baris pertama tadi. Oke, di sini kita buat 2 HDC atau HDC increase di situ. Nah di tempat itu kita buat HDC increase. Nah DC 1, satu lagi. Nah seperti ini. Jadi di lubang yang sama itu ada 2 HDC. Lalu di lubang berikutnya hanya diisi 1 HDC. Satu lubang di bawahnya diisi 1 HDC. Tidak ada penambahan selain di bagian pinggir. Nah di bagian samping ini yang awal ketika kita mulai kira-kira longgar, kita bisa menarik benangnya seperti ini. Oke, nah ini kita akan mengakhirinya di bagian ini. Sudah sampai akhir baris, jadi ketemu pertemuannya. Nah di bagian itu kita isi 2 HDC lagi.
Jadi bagian kanan dan kiri diisi 2 HDC, tapi di bagian tengahnya tidak ada penambahan. Nah, mengakhirinya itu di mana? Sama dengan awal tadi, jadi kita lompati satu lubang atau di lubang yang kedua, 1, 2. Nah, di sini kita buat slip stitch-nya. Oke. Nah, setelah buat slip stitch, bisa kita gunting nanti. Pastikan semuanya itu kuat, ditarik ya bagian ininya. Kita masukkan dulu, kita bereskan, kita rapikan. Nah, bagian ini bisa kita tarik. Nah, saya merapikannya nanti tidak apa-apa, atau mau dirapikan sekalian nggak masalah, sama ya. Ini yang pertama tadi, pertama permulaan baris kedua, lompat 1, lalu di lubang yang kedua kita mulai lagi buat HDC increase di lubang yang pertama, lubang pertama di baris sebelumnya, buat 2 seperti ini. Prosesnya sama seperti yang baris sebelumnya. Jadi di setiap awal baris itu, bagian kanan itu ditambah 2, bagian kiri ditambah 2, tapi di bagian tengahnya tidak ada penambahan. Nah, bagian tengahnya ini tetap sama, tidak ada penambahan. Penambahan hanya di awal tadi, di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini terakhir yang tidak ada penambahan. Nah, di bagian ujungnya ini, bagian yang terakhir di bagian sebelumnya. Itu bagian yang kita buat 2 HDC. Nah, di sini ini letak di mana slip stitch di baris sebelumnya. Nah, kita buat 2 HDC, baru kita slip stitch di lubang yang kedua. Nah, ini lompat 1. Nah, di bagian sini, nah kita buat slip stitch di situ. Oke. Seperti itu prosesnya. Untuk bagian depan sama semuanya, tidak ada penambahan, kecuali kalau memang dia itu terlalu longgar bagian depannya, bisa kita kurangkan. Nah, kita nanti akan buat baris-baris selanjutnya seperti itu, prosesnya sama. Kita mulai di lubang yang kedua, buat HDC increase. HDC increase hanya dibuat di tepinya saja, seperti ini. Oke. Lalu di lubang selanjutnya kita hanya melakukan 1 HDC saja. Nah, jadi Bunda tidak perlu menghitung. Nah, seperti ini. Kalau dia itu kurang kencang, ini bisa ditarik bagian benang yang di awal tadi. Tarik agar dia itu tidak longgar. Nah, jadi nanti buat sampai di bagian sini ya, sampai ke sini. Buat barisnya. Jadi sisakan di depan itu kira-kira 1 cm. Nah, jadi sama prosesnya ya. Nah, ini saya sudah buat ya, prosesnya sama kayak yang baris tadi saya sudah buat. Nah, jadi untuk yang akhirnya ini saya buat SC
kira-kira itu dia ada sisa dengan bagian ujung sepatunya itu ada 1 cm, karena nanti kita akan untuk finishing dan SC keliling. Jadi kalau kira-kira kita sudah selesai, kita bisa SC. Nah, SC ini letaknya di lubang pertama, tidak ada penambahan. Kita buat SC terus sampai di ujung yang sana. SC seperti biasa, tidak ada penambahan, atau kalau dia terlalu longgar bisa dibuat pengurangan, karena tarikan kita itu beda-beda ya bun, jadi bisa jadi hasilnya bunda terlalu rapat atau terlalu longgar. Nah, di sini kita bisa membuatnya menjadi pas dengan sepatunya. Nah, ini saya tidak ada penambahan. Buat sampai ujung sana yang satunya. Oke, sampai di sini tidak ada penambahan. Nah, kita slip stitchnya itu di sini. SC, jadi bisa kita langsung buat SC keliling, maaf HDC untuk bagian samping dan belakangnya. Jadi yang dari depan itu tadi SC itu kita akan buat HDC sampai ujung sana. Nah, ini HDC, kita buat HDC, tidak ada penambahan sampai ke ujungnya sana. HDC seperti biasa. Nah, sudah sampai di ujung ini, masih buat HDC. Jadi kita berhenti di sini. Nah, di ujung ini kita buat HDC juga. Kalau dia itu agar tidak longgar, jadi tidak ada penambahan, dan langsung kita slip stitch. Nah, kita slip stitch di bagian akhirnya tidak ada penambahan ya. Slip stitchnya itu rumusnya sama kayak yang proses di depan tadi. Nah, kalau udah selesai bisa kita gunting dan kita rapikan. Lalu prosesnya dimulai dari sebelah sananya lagi bun, sama ya. Nah, kita buat sama di baris yang ini nih. Nah, kita buat sama ya. Nah, masih sama. Nah, kita buat di atasnya itu kita lompati 1 lubang. Nah, kita buat HDC. HDC ini di sini HDC-nya di sini itu tidak ada penambahan karena fungsinya agar dia itu tidak terlalu melebar. Nah, sama prosesnya nanti ketemu di ujung sana lagi seperti itu. Nah, sampai ke sini tidak ada penambahan, jadi HDC seperti biasa. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you baby. Nah, sama ya untuk akhirnya juga sama kayak yang
garis sebelumnya, tidak ada penambahan, dan itu tidak terlalu lebar. Langsung kita slip stitch, kita potong. Dan kita rapikan seperti ini. Oke, lalu untuk row berikutnya seperti ini. Nah, ini kan dia ada garis dari sepatunya tuh ya. Nah, garis paling atas itu kita anggap sebagai nanti untuk finishing. Jadi bagian yang tidak pas dengan garis bagian sini, nah kita mulai untuk membuat HDC nya lagi. Nah, ini kan pas dengan garis. Nah, sampai di sini kita buat HDC. Nah, jadi kita mulai di bagian sini, kita buat HDC sampai ke sini yang bagian pas di garisnya. Nah, ini garis yang atas sepatunya itu sebagai patokan. Nah, di sini. Nah, jadi dari sini ujung sini sampai ujung sini kita buat HDC. Seperti ini ya. Kita langsung buat HDC atau bisa buat SC dulu 2. Buat SC 2 baru, maksudnya buat SC 1 baru buat HDC agar dia tingginya itu naiknya itu sama, dia lurus gitu ya. Nah, jadi dia kan jadi seperti ini naik. Nah, seperti ini. Kita lanjut buat HDC, satu lubang 1 HDC sampai ke ujung. Ini sampai ujung sana ya. Nah, jadi di sini ya mengakhirinya yang tadi. Nah, ini sampai ke batas garis sepatu itu. Nah, jadi kalau sudah dekat kita buat SC 2 lalu slip stitch. Nah, biar dia itu naiknya itu sama. Nah, kita rapikan ya, jangan lupa untuk dirapikan. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini kita buat di sini ya. Mohon maaf ini gambarnya agak terpotong. Jadi kita buatnya itu tadi sama yang sejajar dengan garisnya. Kita buat SC dulu 2 1 2. Nah, baru kita mulai HDC lagi sampai ke ujung yang sananya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia itu naiknya itu lurus. Nah, sampai ke sini ya. Kira-kira itu jarak 2 cm dari baris yang sebelumnya. Jarak 2 cm masuk ke dalam. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi untuk proses yang samping dan belakang itu sama ya, kira-kira itu dia itu prosesnya sama, dia masuk ke dalam sejajar dengan garis yang di sepatu itu, lalu kita buat 2 SC, lalu kemudian HDC. Nah, seperti ini. Ini bagian yang paling akhir di bagian belakangnya. Jadi sampai semua bagian di belakang itu tertutup semua. Nah, kita buat SC 2, lalu lanjutkan dengan HDC sampai ke batas sepatu yang garis atas itu. Nah, seperti ini sampai akhir.
Kalau mau mengakhiri ingat pakai SC2 baru di slip stitch. Oke, nah ini sudah selesai untuk bagian covernya, tinggal kita finishingnya. Oke, tinggal dirapikan lalu kita finishing. Ini sudah selesai semuanya. Nah, untuk finishingnya terlebih dahulu kita lubangi dulu bagian ini ya. Nah, jaraknya sama dengan yang di bawah, kita keliling semua, kita garis di keliling yang atas itu, dikasih lubang semuanya. Lalu untuk proses finishingnya seperti ini. Nah, kita akan masuk di lubangnya itu, seperti itu. Nanti kita buat SC. Nah, kita awalnya buat di sebelah sini dulu. Kita buat CH, lalu buat SC dulu. Nah, kita paskan dengan lubangnya. Kita buat SC tapi tembus ke dalam lubang sepatunya. Kita ambil benang yang dari depan itu, kita masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Nah, baru kita selesaikan SC. Oke, nah seperti ini. Sebelum bertemu dengan lubang berikutnya, lubang yang di ini kita buat 2 SC, lalu lubang ketiga kita masukkan ke dalam lubang. Pastikan dia pas dengan lubangnya, lalu kita buat SC seperti tadi, masuk ke dalam lubang seperti ini. Oke, kita selesaikan SC nya. Kita buat SC biasa 2. Nah, seperti ini. Setelah SC yang masuk ke dalam lubang sepatu itu, kita buat 2 SC, lalu kita buat lagi prosesnya sama, masuk ke dalam lubang yang di sepatu itu. Jadi jaraknya itu 2, baru kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Nah, sama ya sampai memutar itu sampai ke akhir. Nah, kita cari lagi lubangnya. Oke, masuk. Nah, kita cari lubang lagi, tusuk sampai ke dalam. Nah, kita masukkan benangnya seperti ini. Oke. Untuk bagian depan juga sama. Setelah diberi lubang, lalu kita buat SC finishingnya. SC yang dimasukkan ke dalam sepatu itu seperti ini, dan kita masuk ke dalam lubang itu sama sampai ke ujung yang pertemuan tadi. Oke. Nah, sampai di bagian belakang ini, nah jangan lupa untuk slip stitch ya.
Nah, untuk terakhir, yang paling terakhir sekali, kita buat SC lagi satu keliling, satu row. Ini fungsinya apa? Biar dia itu terlihat lebih rapi. Nah, jadi untuk sentuhan akhirnya bisa diberi aplikasi bunga, daun, atau kancing. Nah, ini saya pakai konektor masker dan diaplikasikan di sini. Nanti kita jahit dan bisa hasilnya jadi lebih manis. Nah, seperti ini ya Bun, untuk tutorial sepatu, cover sepatu polosnya untuk kali ini. Jangan lupa untuk tadi yang finishingnya itu, setelah finishing yang kita masukkan ke lubang itu, kita buat satu keliling lagi SC. Oke, sudah jadi sepatunya. Nah, sampai di sini dulu ya tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel Anajam Craft. Terima kasih.